Episode kali ini Fakta akan menelusuri dan mencari bagaimana sebenarnya informasi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengkaji sejak bulan Juni 2020 tentang laporan-laporan terpotongnya atau dipotongnya insentif tenaga kesehatan yang sebenarnya sudah diterima dari keputusan menteri, SK keputusan menteri dari Menkes. Nah, tidak kurang 50-70% pemotongan itu dirasakan oleh para tenaga kesehatan menurut laporan yang ditemukan oleh KPK. Nah, benarkah dokter spesialis, dokter umum dan gigi, lalu kemudian bidan perawat serta tenaga medis lainnya sudah sebenarnya menerima nominal-nominal yang ada di keputusan Menkes tersebut? 15 juta untuk dokter spesialis, 10 juta untuk dokter umum dan gigi, 7,5 juta untuk bidan dan perawat, serta 5 juta untuk tenaga medis lainnya. Namun ternyata laporan terhadap dugaan tidak diterima insentif atau dipotong insentif makin muncul sampai di Februari 2021 ini. Bagaimana faktanya? Ikuti episode kami. Ya, setelah membaca dan melihat bagaimana kajian dari KPK yang berupa laporan dan aduan yang kemudian sudah dipublikasikan pada bulan Februari 2021 tentang dugaan pemotongan insentif dari para tenaga kesehatan yang terjadi bukan hanya di 1-2 tempat saja tapi banyak tempat. Saya harus mencari seorang tenaga kesehatan yang masuk dalam kategori penerima insentif. Namun ternyata selama ini kami cari tidak mudah untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang mau berbagi tentang apa yang dialaminya soal pemotongan insentif tenaga kesehatan. Tapi alhamdulillah saya sudah coba salah satu tenaga kesehatan yang saya sedang tunggu. Saya panggil saja, namanya Bunga, yang mau berbagi benarkah ada pemotongan tersebut dan apa alasan insentif mereka mengalami pemotongan. Kita tunggu Bunga sebagai tenaga medis lainnya. Ya, saya sudah bersama dengan Mbak Bunga, bukan nama sesungguhnya, karena kita sudah sepakat untuk merahasiakan identitas dari Mbak Bunga sebagai tenaga kesehatan. Apa sih Mbak Bunga sebenarnya yang bisa diceritakan dari awal ketika menangani pasien-pasien di saat pandemi COVID-19? Itu kan dimulai dari Februari ya. Jadi surat yang turun dari Kemenkes itu berlaku dari mulai Februari. Nah, itu dikasih itu untuk tenaga kesehatan dan itu dibagi jadi 4 bagian. Dokter spesialis, dokter umum, perawat bidan, sama tenaga kesehatan lainnya. Nah, itu nominalnya juga berbeda tuh setiap profesinya, ya, setiap kategorinya itu berbeda gitu. Nah, kemudian itu diberikannya per 3 bulan. Kebetulan bagian aku itu bagian tenaga medis lainnya itu 5 juta per bulan. Kalau kita lihat dari surat yang diturunkan dari Kemenkes itu tidak sama dengan yang kita terima. Gitu. Tidak samanya nominalnya. Sebentar, saya harus klarifikasi dulu. Mbak Bunga ini di RS, salah satu RS swasta di kalau misalnya berdasarkan yang surat dari Kemenkes itu keluar, itu kan 5 juta per bulan. Berarti kalau misalnya 3 bulan itu kita mendapatkan 15 juta. Nah, tetapi 3 bulan pertama itu kita mendapatkan sekitar 4 juta per 3 bulan itu. Berarti sudah terpotong berapa tuh? Kalau kita hitung nih. Dari 15 ke 4, berarti 11 juta dipotong. Iya. Dipotong ini terpotong atau dipotong nggak tahu, tapi intinya kurang 11 juta. Kurang, ya. Kalau berdasarkan SK Menkes. Ya, Oke. betul. Lalu kemudian? Yang kedua itu saya mendapatkan 6 juta. Kemudian yang terakhir ini cuma 2,2 Oktober November 2020? Iya, 2020, karena yang ini belum keluar. Harusnya kan berarti kalau per 3 bulan saya mendapatkan 15 juta karena 5 juta per bulan. Namun pada 3 bulan pertama yang diterima oleh kami itu hanya sebesar 4, sekian. Nah, yang terakhir gitu kita hanya mendapatkan 2 sekian. Tapi 2 sekian itu per 2 bulan. Per 2 bulan itu. Jadi yang 1 bulannya belum dibayarkan. Wow, nah dari tiga kali insentif yang dibagikan, berarti totalnya untuk 9 bulan masa kerja, ya. Nggak ada 10 bulan masa kerja, nggak ada komunikasi. Tidak. Tentang ini kenapa sih kok insentifnya SK segini kok? Jadi komunikasinya itu hanya di awal saja. Jadi dari pihak rumah sakit. Jadi dilaporkan bahwa nanti kita akan turun insentif, namun ada pemotongan sekian persen untuk yang non medis. Jadi seperti kayak security, terus bagian yang membantu gitu, atau bagian admin segala macam gitu. Nah, itu ada pemotongan. Manajemen pun ternyata dapat.
Manajemen apa ini? Manajemen rumah sakit, jadi kayak bagian keuangan, bagian HR, Human resource juga dapat. dapat gitu. Jadi karena mereka Oke, lalu kemudian apa step lagi yang dapat? nah mungkin kayaknya hampir semua. Oke, nah dari situ dari 10 bulan masa kerja menghadapi COVID, berarti stop di bulan apa insentif itu? November. Sehingga Desember, Januari, Februari, dan ini masuk Maret 2021 belum dapat? Belum, karena katanya dari Kemenkes pun belum turun. Ini satu hal masalah lain, tapi yang terjadi di 10 bulan ini, teman-teman nakes nggak punya jawaban? Kenapa sih bisa dipotong? Enggak, karena nggak ada transparansi juga ya dari pihak rumah sakit. Dan yang kita bingung adalah kenapa setiap per 3 bulan itu beda gitu Mbak. Cuman kita pernah mengajukan pertanyaan itu, dan jawabannya karena ada penilaian lain dari rumah sakit. Jadi misalnya dari kehadiran lah, dari apa gitu. Jadi seperti asesmen kerja ya? Ya gitu. Jadi yang membuat nominalnya itu berbeda-beda, yaitu penilaian itu. Itu sudah pertanyaan buat nakes. Nah, ini insentif ini datang gimana ya alur insentifnya sampai masuk ke dalam Alurnya. sampai diterima nakes? Alur pastinya sih aku belum begitu paham ya. Cuman mungkin dari Kemenkes itu mungkin langsung ke pihak rumah sakit. Dari pihak rumah sakit, nah itu langsung kita. Bukti transfernya ini tulisannya bukan dari Kemenkes, tapi gaji. Tapi setelah bersyukur menerima juga, pertanyaan yang tertinggal itu, kenapa ada potongan? Nah, potongan-potongan ini kan sepertinya kesannya seperti ada hutang yang tertahan. Ini ada nggak penerusan atau penyelesaian? Oh ya, nanti akan dibayarkan kok di bulan tahun 2021. Awal per 3 bulan awal itu satu unit itu bisa beda-beda Mbak. Satu unit maksudnya sama-sama perawat? Iya, misalnya IGD gitu. Nah, ada 5 perawat nih. Nah, dari 5 itu nominalnya bisa beda-beda. Misalnya gimana tuh? Misalnya aku dapat 4 nih, 4, misalnya hitungan 4,5. Nah, temanku dapat 43, temanku lagi dapat 52. Jadi kan sirik-sirikan ya antar. Padahal kita sama loh di IGD gitu misalnya. Kita juga nggak tahu nih Mbak, dari Kemenkes itu apakah ada kriteria lain untuk kita mendapatkan pemotongan misalnya sesuai shift atau apa. Karena yang kita tahu tuh karena persyaratannya kita punya SIP, kita punya STR aktif, nah itu kita dapat gitu. Dengan nominal yang sudah ditentukan. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang balik lagi ke pihak rumah sakit, ada penilaian tersendiri misalnya. Lebih ke asesmen kerja, absensi. Ya absensi, atau misalnya tadi benar jam lembur, atau misalnya berapa jam kerja. Nah itu mungkin mempengaruhi gitu. Kita boleh dengar mungkin suara dari teman Bunga. Boleh. Yang bisa dihubungi ya. Saya nggak tahu dia akan menjawab apa, karena sekali lagi saya akan katakan ini sulit untuk mendapat tenaga kesehatan yang mau berbagi ya atas apa yang mereka alami selama 10 bulan ini. Begitu. Ini sebagai dokter, perawat, radiografer. Berarti sama harusnya mendapatkan nominal yang sama yang sudah ditentukan di SK atau keputusan Kementerian Kesehatan. Kakak, aku mau nanya-nanya dikit, boleh nggak? Boleh, kenapa? Halo, temen aku dengan temennya. Oh, bukan. Mau tanya nih Mbak Nia, ini aku temennya juga. Mau tanya aja Mbak Nia soal itu loh, insentif nakes. Kira-kira gimana tuh kondisinya insentif nakes sampai sejauh ini? Udah terima juga belum? Aku Udah terima. barengan sama Oke, itu di bulan apa? akhir November. enggak Maret. Dibayar Maret untuk yang bulan November ya? Iya. Oh, itu benar. ada potongan nggak kalau kamu? Banget, potong banget cuman. Ada potongan? Berapa harusnya? Sama itu aku yang bulan kita kan udah 3 kali ya, yang ketiga kali ini kayaknya sama deh di pukul rata. Berapa tuh jadinya? Rata-rata di lantai 1 itu 2 jutaan. Waduh, potongannya banyak banget ya. Keberatan nggak dengan pemotongan? Banget. Ya ampun. Gitu banget. Susah ya. Apalagi yang kedua ya, itu kayaknya terzolimin banget itu yang kedua. Ya Allah. Sama Gimana ya, kita mau melawan tapi tetap kerja di sana ya, gimana ya? Sebenarnya hatinya bodoh sih Mbak, tapi tetap kerja di sana. wow, saya merasakan ya ini ya kita tutupi juga identitasnya nanti akan ditutupi. Apa sih Bunga yang bisa diperbaiki kalau menurut Bunga dari semua pihak deh? Apa sebenarnya yang diharapkan? Sebenarnya kita harapin cuma satu, transparansi aja gitu Mbak. Jadi kita nggak ngerti gitu di nakes tuh berapa sih sebenarnya tuh, bener nggak sih turun 5 juta per bulan itu gitu. Seandainya misalnya ini udah dapat potongan ya, jadinya misalnya cuma 3 juta per bulan, oke gitu kan. Jadi kita ngerti oh bisa 3 bulan berarti cuma dapat 9 nih, dapat 9, terus misalnya ada pemotongan untuk yang namanya di study gitu.
ya udah misalnya potongan 20% jadi berapa gitu. Jadi nah kita tuh nggak keberatan gitu Mbak sebenarnya. Bunga, terima kasih sudah berbagi dengan kami tim Fakta. Memang tidak mudah, tapi mudah-mudahan dari satu suara ini bisa merepresentasikan mereka-mereka yang tadi salah satunya tidak berani bersuara, sebenarnya untuk kebaikan, perbaikan juga. Ada feedback ke para pemegang kewenangan. Kita akan telusuri lagi bagaimana fakta soal informasi pemotongan insentif nakes yang terjadi selama lebih dari 1 tahun ini. Kita temukan fakta berikutnya.